Cukuplah sudah. Bukan lagu Glenn Fredly ya. Ambillah nyawaku, kata Elia. Cukuplah sudah. Kalau orang sudah ngomong cukuplah sudah, itu berarti sudah sampai ke batasnya, sudah sampai ke limitnya. Seperti kalau kita sedang makan, sudah kenyang sekali, orang masih menawarkan makanan, cukuplah sudah. Karena kalau saya terus makan lagi, saya akan susah tidur, saya akan merasa sesak nafas nanti. Cukuplah artinya tidak mau ditambah lagi. Mengapa Elia berkata demikian? Minta supaya nyawanya diambil. Susah apakah yang dia alami? Karena sebelumnya dikatakan bahwa Elia sudah berjalan sehari penuh di padang gurun. Capek memang. Apalagi padang gurun kan tidak ada yang bisa dilihat. Lihat kiri pasir, lihat kanan pasir, jauh-jauh onta satu atau kaktus. Tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada pemandangan. Tapi dia berjalan sehari penuh. Lalu dia minta diambil nyawanya. Benarkah dia mengeluh karena dia berjalan sehari penuh? Bukan. Itu adalah akumulasi dari berbagai macam kekecewaannya di masa lalu. Ia kecewa karena tidak dihargai oleh raja. Ia kecewa karena rakyat juga tidak menghormati dia. Apa yang sudah diajarkan orang iya tapi tidak melakukannya. Ia kecewa karena dia yakin apa yang dia katakan datang dari Tuhan. Kenapa sudah datang dari Tuhan orang tidak dengar juga? Semakin kecewa. Jadi kalau kita ini terlalu memegang prinsip kita, karena menikah dengan saya, kamu seharusnya bertanggung jawab. Kamu seharusnya lebih menghargai saya daripada menghargai orang lain. Kan biasa tuntutannya begitu. Harus. Nah, harus inilah yang seringkali membuat orang stres. Ketika yang harus ini tidak terpenuhi. Ketika seorang murid belajar, prestasinya tidak baik. Orang tua sudah menagih. Kamu harusnya berprestasi. Mama atau papa sudah sekolahkan kamu di sekolah yang mahal. Yang tidak hanya satu bahasa Indonesia. Di situ ada bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Tidak ada bahasa roh ya. Bahasa roh tidak di situ. Dan memang tidak bisa dipelajari. Jadi jangan pernah percaya orang katakan, mari saya ajari kamu berbahasa roh. Ngawur. Jadi orang tua merasa anak ini harusnya berprestasi. Karena orang tua sudah keluar uang banyak. Istri juga. Saya sudah mati-matian menjaga rumah kita, merawat anak-anak kita. Kamu enak-enak saja di luar. Atau suami, saya sudah jadi tulang punggung, saya sudah kerja keras banting tulang. Tapi kalian cuma diam-diam di rumah saja, tidak buat apa-apa. Ini kekecewaan. Ketika kita menuntut orang harus menghargai kita, maka siap-siap saja untuk kecewa. Tapi kalau kita tidak punya harapan orang untuk mengasihi atau menghargai kita, kita lakukan dengan rela memberikan karena kasih, karena cinta, saya pikir kita tidak akan sekecewa itu. Elia mungkin ada dalam kesalahan itu. Karena dia pikir orang harus mendengarkan dia karena dia sudah berbicara mewakili Tuhan. Tuhan saja mungkin juga urut-urut dada melihat kita ini. Ketika kita sudah berdosa, coba-coba lari dari Tuhan, coba-coba sembunyi dari Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak lihat hanya karena orang sekeliling kita tidak melihat kita berbuat kesalahan. Seringkali orang berpikir Tuhan pun tidak melihatnya. Tuhan mungkin urut-urut dada. Aduh, bandel kali anak ini ya. Jadi dia kecewa. Nah, kadang-kadang kekecewaan ini semakin melebar ketika kita mulai berfantasi. Ada istri mengatakan pada suaminya, kamu selalu tidak menghargai saya. Kalau kumpul dengan orang lain aja kau menghargai. Nah, kata selalu ini hati-hati. Jangan sembarang pakai kata selalu. Selalu berarti sering banget. Sudah kebiasaan. Kalau orang baru salah sekali dua kali, jangan bilang selalu. Itu menyakitkan hati orang. Ya, saya cuma salah sekali. Kenapa dia bilang selalu? Seakan-akan saya begitu jahatnya. Kamu selalu boros. Padahal sesekali orang
membelanjakan lebih banyak sedikit, ya sudahlah. Ada suami-suami yang kalau mau beli barang yang mahal harus diam-diam di belakang istrinya. Karena kalau istrinya tahu akan ngamuk besar. Lalu terpaksa dia harus bohong sama istrinya. Berapa nih sepeda Bapak beli? Murah, cuma 2 juta saja. Padahal 60 juta. Supaya istrinya tidak nuntut macam-macam. Istrinya, oke lah. Lain kali suaminya pulang ke rumah, di mana sepeda saya? Sudah saya jual 5 juta. Cuan 3 juta, cuan 3 juta Pak. Salah sendiri, siapa suruh kau bilang 2 juta. Kalau memang dia menghasilkan, ya sudahlah, biar dia pakai sekali-kali. Istri juga demikian. Para suami, jangan terlalu pelit. Uang tidak kau bawa mati. Ada orang yang istrinya tidak pernah ke salon, tidak pernah berdandan. Sehingga pergi-pergi pun dia malu bawa istrinya. Itu kenapa? Karena kau pelit. Kau hanya nuntut supaya dia bisa menjaga diri tapi tidak ada biayanya. Para bapak menuntut istrinya supaya badannya langsing, keren, seksi. Istri juga mungkin mau melihat suaminya juga keren, bodinya bagus. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir adil lah. Jangan terlalu menuntut. Tetapi ketika orang marah-marah, kita juga perlu memaklumi kenapa dia marah. Saya selalu mengerti dan mencoba memahami. Jika ada suami istri yang tidak akur dan terpaksa harus tinggal terpisah, ya, tinggal terpisah. Saya tidak katakan cerai ya, tinggal terpisah karena gereja tidak mengakui perceraian. Gereja hanya mengakui orang tinggal terpisah. Ikatannya tetap ada. Meskipun sudah ada surat cerai. Gereja mengakui pernikahan yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Tapi boleh tinggal terpisah jika memang ada masalah besar. Jika dua orang ini kalau tinggal bersama akan saling menyakiti, keadaannya akan makin buruk, bolehlah tinggal terpisah. Tapi kewajiban tetap ada. Tidak bisa karena suami sudah tinggal terpisah dari istri, dia merasa tidak ada kewajiban menghidupi anak istrinya lagi. Tetap punya kewajiban karena pernikahan tidak pernah berakhir. Tapi untuk dekat-dekat, intim-intim mungkin tidak bisa. Bagaimana bisa? Ada suami-suami yang menuntut istrinya, kamu harus melayani saya, terutama urusan itu. Tapi dia tidak berusaha menyenangkan istrinya. Urusan itu bukan sekedar dua orang kumpul jadi satu lalu jadi. Tidak. Itu harus dimulai dengan mood yang baik, perasaan yang baik. Kalau dia kecewa kepadamu, bagaimana dia bisa tertarik kepadamu? Pertanyaannya. Saya tidak akan membahas terlalu dalam ya. Itu di sesi yang lain saja. Di sini mungkin terlalu panjang. Anda pun lebih tahulah dari saya. Jadi para suami, ketika engkau mau mendapatkan simpati istrimu, perlakukanlah dia dengan baik. Jangan kau sudah seakan-akan pria yang berkuasa. Lalu engkau menuntut supaya dia menghargai engkau juga. Dalam misa pernikahan Efesus tentang kasih itu, hai istri, hormatilah suamimu seperti kepada Tuhan. Banyak suami suka akan ayat ini. Nah itu kan tiap kali bertengkar, ketika istrinya tidak hormat, dia keluarkan ayat itu. Ini loh ayatnya, ada di Alkitab ini. Engkau harus hormati suamimu seperti Tuhan. Para istri jangan bodoh, jawab. Seperti Tuhan. Pertanyaan saya, sudah seperti Tuhankah engkau? Perilakumu seperti setan. Masa suruh saya hormati seperti Tuhan? Enggak kali. Jadi ketika dia berperilaku seperti Tuhan, tahu mengasihi, tahu mengampuni, tahu mengayomi, tahu memaklumi, tahu menghargai, itu seperti Tuhan. Ketika sikapnya tidak baik, bagaimana bisa seperti Tuhan? Enggak apa-apa. Bintang saya Scorpio. Saya sudah biasa kalau saya disakiti, hati-hati. Saya balas menyengat karena ada ekor saya yang beracun. Begitu. Saya Scorpio ya. Kadang-kadang saya menyengat orang juga. Benarkah itu? Tidak benar, tidak boleh.
Tidak ada alasan, karena saya Scorpio, saya boleh nyengat orang. Karena saya Capricorn, saya boleh jutek sama orang. Karena saya Pisces, saya bisa playing victim misalnya. Tidak ada itu. Lalu ramalan zodiak ini boleh dipercaya apa tidak? Menurut saya ramalan zodiak ini cukup ilmiah, tapi bukan mutlak. Itu sudah diteliti dari ribuan tahun yang lalu, diteliti. Orang yang zodiak ini kira-kira kok mirip-mirip ya sifatnya. Nah itu yang ditonjolkan. Jadi bukan pasti seperti itu. Ada orang yang zodiaknya Scorpio tapi sama sekali tidak mirip Scorpio, tidak ada masalah. Ada orang yang zodiaknya Capricorn, dia tidak jutek tuh, dia ramah sama semua orang. Itu tergantung bagaimana lingkungannya, bagaimana dia mau membuat dirinya menjadi lebih baik. Setiap orang tentu ada sifat buruknya, ada sifat baiknya juga. Kalau kau pilih buruk, jadilah buruk. Kalau kau gunakan yang buruk itu sebagai alasan kau bisa menyakiti orang, maka berarti engkau tidak tahu bertobat. Engkau membenarkan kesalahanmu. Nah Elia sekarang, dia kecewa karena tidak dihargai. Maka dia minta, sudahlah ambil nyawaku saja. Karena Tuhan tidak jawab apa-apa, tidur dia. Ketika dia tidur, ada malaikat datang menyediakan makanan untuk dia. Bangunkan, Elia bangun, ini makan dulu. Dia makan, sudah makan kenyang, dia tidur lagi. Lalu dibangunkan lagi, kemudian dikasih makan lagi. Setelah itu dia bisa berjalan 40 hari 40 malam, dia menjadi kuat lagi. Apakah benar makan 2 kali lalu bisa berjalan 40 hari 40 malam? Tidaklah. Tapi semangatnya, semangat 40 hari 40 malam. Tentu di tengah jalan mungkin dia masih cari makan yang lain. Bisa saja kan, memang tidak disebut di Alkitab. Tapi di situ yang mau ditekankan adalah dia kembali bersemangat. Kenapa dia bersemangat? Karena diberi perhatian oleh Tuhan. Orang yang sedang down, yang sedang lemah, yang sedang terpuruk, ketika diberi perhatian dia kembali bersemangat, kembali mempunyai harapan. Nah itu. Jadi bukan karena dia lapar lalu dia minta dibunuh, bukan. Karena dia merasa tidak diperhatikan. Nah sekarang Tuhan memberikan perhatian kepadanya. Kita juga membutuhkan perhatian dari orang-orang sekeliling kita. Sama, orang sekeliling kita juga butuh perhatian kita. Masalahnya adalah, maukah kita juga memperhatikan orang lain? Kadang-kadang kita menuntut orang memperhatikan kita, kita sendiri tidak mau perhatikan orang lain. Kadang-kadang perhatian yang kita inginkan tidak dapat, lalu kita mencari perhatian yang bukan-bukan, yang tidak perlu, yang seakan-akan menguatkan kita padahal salah. Orang-orang yang suka pergi ke suhu-suhu, ke orang-orang pintar, itu sedang mencari perhatian di luar Tuhan. Hati-hati itu. Ada tidak orang di sini yang tiap Imlek beli baju baru, lalu dibawa ke suhu minta dicap? Ada tidak orang Katolik? Ada loh, saya tahu. Atau minta diperciki air suci. Air suci versi mereka ya. Kalau memang air suci bisa membuat engkau lebih berrejeki lagi, lebih hebat, lebih makmur lagi, bawa ke gereja saja. Saya bantu celupin. Bukan percik saja, celupin. Kalau perlu seminggu saya celup. Kasih pemutih lagi, gratis. Nggak, omong kosong itu. Apalagi minta diramal nasibnya. Saya katakan ada ramalan-ramalan yang ilmiah karena sudah ditelaah, sudah dikumpulkan. Contoh-contohnya sudah cukup banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ada yang ramalan engkau tahun depan akan celaka. Tahun depan engkau akan sakit. Jadi sepanjang tahun sebelum tahun depan dia berpikir dia akan sakit, benar-benar sakit. Engkau akan bercerai, suamimu akan selingkuh, dia sungguh-sungguh percaya itu. Jadilah seperti itu. Sehingga dia tidak gembira lagi, dia juga mulai memusuhi suaminya. Belum terjadi loh, dia sudah mulai memusuhi. Bagaimana suamimu tidak lari kalau sepanjang tahun kau memusuhi dia? Hanya karena ramalan-ramalan. Termasuk ramalan yang menyenangkan. Wah, engkau tahun depan akan banyak rezeki. Nah, tidak usah kerjalah.
nanti tahun depan pasti banyak rezeki karena ramalan mengatakan demikian. Apalagi ramalannya saya sudah bayar cukup mahal loh. Tapi itu pun hiburan, saya katakan. Hiburan yang semu, yang tidak ada gunanya, yang hanya memberikan harapan semu kepadamu atau ketakutan kepadamu. Paulus dalam bacaan kedua hari ini mengatakan apa? Jangan mendukakan roh Allah dengan kepahitan hidupmu, dendammu, kebencianmu. Tapi hendaklah engkau menuruti bimbingan roh Allah untuk hidup rukun dengan sesama, mengasihi orang, lemah lembut, hidup kudus. Itulah tuntunan Roh Kudus. Ketika hidup kita di luar itu, maka kita sedang mendukakan Roh Kudus. Hari ini juga kita lihat orang-orang menilai Yesus dari luar saja. Yesus katakan, aku ini roti yang turun dari surga. Lalu mereka mulai menghubungkan, bagaimana mungkin dia turun dari surga? Dia lahir dari orang tua mana kita tahu. Saudaranya siapa kita tahu. Dia tinggal di mana kita tahu. Dia hobinya makan apa kita juga tahu. Bagaimana mungkin dia dari surga? Jadi mereka sudah menciptakan satu benteng menolak Yesus. Apapun yang dia katakan itu bohong. Karena dia mengatakan dia dari surga. Padahal kami jelas-jelas tahu dia dari mana. Dia ada di Nazaret kok. Bagaimana bisa dari surga? Nah, kadang-kadang kita sulit menerima orang lain karena kita sudah mempunyai benteng yang kita ciptakan sendiri. Termasuk ramalan itu. Ramalan itu mengatakan kamu tidak boleh bekerja sesuatu yang berhubungan dengan air. Wah, jadi urusan berlayar lah, urusan jual air mineral lah, dia akan tolak semua karena berhubungan dengan air. Karena kata suhu itu akan membuat engkau rugi, engkau tidak akan beruntung di situ. Kamu lebih cocok sesuatu yang berhubungan dengan api. Nah, dia mulai jual LPG, jual korek api dan sebagainya. Itu omong kosong. Tuhan yang memberikan bakat dan rezeki kepada kita. Bagaimana bisa ditentukan oleh suhu? Hanya karena dia katakan engkau tidak boleh berjodoh dengan ini, engkau tidak boleh buat ini, buat itu. Lalu engkau percaya sama dia. Dia siapa? Dia juga bisa sakit kok. Atau kalau dia sakit, dia curi-curi ke dokter. Kasih tahu dokter, dokter tolong ya jangan kasih tahu orang saya kesini. Karena kalau orang tahu, malulah saya. Kan saya dukun, masa saya berobat ke dokter? Ya, termasuk para pemuka agama yang suka angkat tangan sembuhkan orang. Itu ke dokter juga. Coba, kau sendiri yang sudah sakit kanker, kau angkat tangan lah. Angkat satu, tidak sembuh. Dua, tidak sembuh. Dua kaki udah angkat, jatuh. Jadi manusia adalah manusia. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi jangan pernah mendewakan manusia. Nah, Yesus katakan aku adalah roti yang turun dari surga. Artinya apa? Aku membawa engkau setingkat lebih tinggi. Tidak sekedar hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia yang paling perlu adalah makan, bukan? Kita harus makan baru kita hidup. Ada ama-ama baru pertama kali ke gereja Katolik, dibawa oleh cucunya. Pulang ke rumah dia cerita sama suaminya, Akong, wah saya bahagia sekali ke gereja Katolik. Kenapa? Kata Akong. Ternyata mereka menghargai makanan orang Tionghoa. Hah? Tahu dari mana? Itu tadi ada lagunya. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Tahu Tuhan ya? Tuhan usus babi. Cucunya bilang ngawur ama, itu Tuhan bukan Tuhan. Nanti dia ubah lagi jadi Tuka lagi. Lihat, tahun ini Mazmur itu akan muncul 3 kali. Tahun ini. Ini sudah 2 kali muncul. Baru 2 minggu lalu Mazmur ini muncul. Betul Raymond ya? 2 minggu lalu saya khotbah di sini. Niko yang nyanyi waktu itu. Saya katakan Niko paling pas nyanyi lagu itu karena dia safe. Ini hari ini muncul lagi. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Makanan ini sering memberikan hiburan dan kekuatan. Maka Tuhan kasih makanan sama Elia. Kadang-kadang kita masalah sebesar apapun juga, ketika ada makanan enak di depan kita, kita menjadi terhibur. Tapi ada orang yang juga tidak selera makan. Ya sudahlah. Kalau bisa makan, minimal kita terhibur sedikit.
Minimal kita tahu kita masih mampu makan. Ada orang yang punya uang banyak tapi tidak mampu makan lagi. Ada orang tidak punya uang tapi pingin makan dan tidak punya makanan. Masih mampu makan, bersyukurlah. Terutama orang-orang muda, jangan terlalu banyak pilih ini, pilih itu. Saya paling pusing kalau saya jalan-jalan sama orang yang ini tidak makan, itu tidak makan. Aduh pusing. Lebih baik dia bawa catering sendiri, bawa rantang sendiri. Kami makan yang lain, dia makan rantangnya saja. Malah dia tersinggung. Tidak rela. Saya sudah jauh-jauh sini, masa tidak boleh makan? Lah kau pilih-pilih. Saya ingat saya waktu di seminari, itu mana bisa pilih-pilih makanan. Saya umur 17 sudah masuk seminari. 17. Saya lama di asrama. Setiap hari hanya makan sayur. Dan sayur yang paling sering muncul adalah terong. Kata orang, terong itu melemahkan libido katanya. Supaya para calon pastor libidonya lemah, tidak terganggu. Omong kosong. Karena itu paling murah. Kami hari Minggu itu bisa makan ayam goreng. Satu orang satu potong. Kalau berdoa, buka mata. Takut doa selesai, hilang. Kadang-kadang kalau nasib lagi baik, dari meja pastor dibawakan tambahan. Lumayan. Seminggu makan daging 1 kali saja. Itu pun siang hari. Selebihnya terong terong. Ada anak bilang sama ibunya, Bu, saya mau jadi pastor, mau masuk seminari. Ibunya bilang, jangan nak, jangan. Nanti kau makan terong seperti Pastor Yandi lagi. Yalah, terong sudah berlalu. Sekarang sudah eranya tukar. Arsik, saksang. Tapi itu pun harus dibatasi. Karena kitalah manusia yang bisa membatasi. Kalau binatang tidak bisa membatasi, kau kasih dia makan apa saja dia makan. Babi apalagi, apapun dia makan. Kita manusia, kita punya akal budi. Makan apa kita harus bisa tentukan untuk kesehatan kita. Makan berapa banyak kita yang putuskan. Kalau itu pun tidak bisa putuskan, jangan-jangan kita memang babi juga. Kita harus menjaga kesehatan kita. Nah hari ini Yesus katakan, saya datang membawa pesan dari surga, maka saya turun dari surga. Saya mau membawakan kehidupan yang lebih daripada sekedar kehidupan di dunia ini. Yesus pernah mengatakan kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kalian. Artinya apa? Ketika kalian bersikap baik kepada sesama, itu sudah seperti di dalam kerajaan Allah. Meskipun belum sampai ke situ, tapi sudah mengalami ketika kita mampu bersikap baik kepada orang lain juga mampu bersikap baik kepada kita. Itulah kerajaan surga. Semoga roti surgawi ini menguatkan kita. Semoga kehidupan ilahi menjadi motivasi kita untuk terus berjuang. Meskipun ada kepahitan, ada kesusahan, kita tetap berjuang karena kita sudah dijamin oleh Kristus yang sudah mati dan bangkit lagi bagi kita. Amin.